Baiklah, kita lanjutkan kembali videonya ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah dapat memahami kecakapan abad 21 apa yang penting sekali dimiliki ya. Di sini ada literasi dasar, kompetensi dan karakternya. Oke, baik. Nah, kembali ya. Tadi di video pertama disampaikan apa saja perubahan pada kurikulum 2013 PAUD ya. Salah satunya adalah penguatan pendidikan karakter. Ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter serta Gerakan Nasional Revolusi Mental, maka penguatan pendidikan karakter ini hadir untuk menyiapkan generasi emas 2045 ya, yang memiliki kecakapan abad 21. 25 tahun lagi ya teman-teman, dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh pendidikan di Indonesia. Berdampingan dengan intelektualitas, PPK berperan dalam pembentukan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Oke, nah kita lihat dulu ya. Di sini ada terkait dengan bagian pengembangan nilai-nilai karakter. Semua ini terinspirasi dari filosofi pendidikan karakternya Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantoro ya, terkait dengan adanya olah hati, olah pikir, olah karsa, olahraga. Olah hati terkait dengan etika, olah pikir terkait dengan literasi, olah karsa terkait dengan estetika, nilai-nilai keindahan, dan olahraga terkait dengan kinestetik ya. Oke, baik. Nah, di tengah-tengah teman-teman dilihat dari berbagai olah tadi dijabarkan beberapa nilai-nilai karakternya. Ya, ada lumayan banyak nilai-nilai karakter yang harus bisa dikembangkan atau harus bisa disimulasi dan dimiliki oleh generasi bangsa. Dikristalisasi menjadi 5 karakter utama, yaitu nasionalis, religius, gotong royong, mandiri, dan integritas. Nah ya, jadi 5 karakter utamanya adalah yang tadi yang saya sebutkan ya, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Oke. Sebenarnya sudah sering juga dilakukan di sekolah ya. Ya, seperti untuk nilai-nilai religius, pastinya anak-anak dilatih untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian adanya praktik sholat berjamaah, kemudian Jumat bersih atau Jumat barokah juga ya. Nah, ini juga itu hal yang sudah dilakukan, namun harus lebih dikuatkan kembali. Kemudian nasionalis, contohnya di sekolah juga sudah sering diadakan upacara bendera. Anak-anak PAUD sudah dilatih untuk upacara bendera ya. Kemudian pengenalan budaya, mengenal budaya masing-masing. Ada lomba 17-an ya. Itu juga maksudnya untuk menggali atau mematrikan nilai-nilai nasionalis di hati anak-anak didik kita. Kemudian gotong royong ya, di mana anak-anak belajar berkolaboratif, bekerja sama dalam satu tim atau kelompok. Kemudian bagaimana juga anak-anak dilatih mengantri bergantian ya. Ini melatih mereka untuk sabar, dan mereka juga dilatih bagaimana saling berempati dan bersimpati pada orang lain. Kemudian kemandirian, kegiatan baris berbaris dilakukan di sekolah ya. Kemudian menyimpan sepatunya sendiri, membuka sepatunya sendiri, memakai sepatunya sendiri, kaos kaki, baju, dan lain sebagainya. Kemandirian ini sudah juga dilatih oleh kita di sekolah ya, selama di sekolah. Nah, di rumah harusnya lebih lagi ya dirangsang atau distimulasi. Jadi jangan sampai setelah belajar di rumah anak-anak menjadi anak-anak yang tidak mandiri.
Kemudian integritas ya, terkait dengan kejujuran ya. Ada yang sudah menerapkan kantin kejujuran ya, melatih anak-anak kalau ingin bertanya ini mengangkat tangan, meminta izin kalau ke toilet dan lain sebagainya. Ini penting sekali dilatihnya. Dan sebenarnya sudah dilakukan di sekolah sebelum pandemi datang ya. Pendidikan karakter ini dilakukan dengan pemodelan ya, guru memberikan contoh melalui cerita dan kemudian juga melakukan pembiasaannya sehari-hari. Dan itu jangan sampai putus ya teman-teman ya. Oke, gerakan literasi di sini literasi nasional terbagi dari ada literasi keluarga, literasi guru dan tendik, ada literasi bahasa dan sastra, budaya, masyarakat, ya, literasi sekolah, banyak. Ini literasi dalam kategori yang sangat luas ya, terbagi dari beberapa ini. Ya, tadi saya sudah menyebutkan terkait dengan literasi yang ada membaca, numerasi, sains, TIK, budaya, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, implementasinya di sekolah apa terkait dengan literasi? Nah, alhamdulillah kalau di sekolah sudah ada perpustakaan mini, kemudian orang tua, guru membacakan buku pada anak ya, atau anak membaca buku bergambar yang ada di sekolah. Kemudian ada mengembangkan sudut baca di kelas di sekolah ya. Diusahakan teman-teman setiap kelas itu memiliki sudut baca. Ya, wajib memiliki sudut baca. Ini wajib menurut saya ya. Kenapa? Pengalaman saya pada saat kita menyiapkan buku di kelas, ada anak setelah melakukan tugas sekolahnya, kegiatan intinya, sudut baca bisa dijadikan sebagai area bermain bebas atau menjadi pada saat anak-anak itu selesai mengerjakan tugas, dia lakukan di situ ya. Jadi dia bisa baca buku yang ada di situ walaupun hanya melihat-lihat gambarnya saja, dan itu bagi anak-anak itu sangat penting dan sangat menyenangkan. Ya, di sini juga ada menata kelas yang kayak literasi. Nah, kalau di kelas saya pakai tema saya adalah alam semesta terakhir ya. Jadi semua ornamen terkait dengan aksesori kelas berhubungan dengan alam semesta, dan di situ ada gambar dan ada tulisannya. Misalnya bumi, tulisannya bumi seperti itu. Kemudian angka juga itu ada jumlah bendanya dan ada angkanya. Kemudian tulisan angkanya itu ada tulisan Latinnya. Itu namanya kayak literasi. Jadi usahakan jangan terlalu polos dan benar-benar hiasan kelasnya tuh punya makna ya. Jadi tidak sembarang tempel gitu ya. Kemudian pelibatan orang tua dan komite sekolah dalam gerakan literasi sekolah. Oh ya, tadi saya lupa menyebutkan bahwa sudut baca bisa menjadi kegiatan pengaman buat anak-anak yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya atau di kegiatan inti. Jadi penting sekali ada sudut baca. Nah, bagaimana pelaksanaan di rumah? Pelaksanaan di rumah teman-teman bisa terus memotivasi orang tua untuk mau membacakan buku untuk anaknya minimal 1 lembar. Ya. Nanti cara mengevaluasinya, guru menanyakan kepada anak apa yang sedang diikuti atau dibacakannya gitu ya. Itu penting sekali ya untuk mengenalan literasi membaca. Jadi anak-anak sebelum bisa membaca lancar, dia dirangsang atau distimulasi, dimotivasi untuk dapat mencintai buku dulu, menyukai buku dulu. Kalau sudah suka jadi cinta dan akhirnya dia menjadi terbiasa ya. Oke. Ini terkait dengan HOTS ya, higher order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk TK dan PAUD menggunakan desain pembelajaran dengan pendekatan saintifik berbasis HOTS. Kita kemarin baru mendengar pendekatan saintifik ya.
Nah, sekarang bertambah lagi dengan HOTS, ya. Apa itu? Nah, pendekatan saintifik sendiri kita juga harus pahami. Dia adalah proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif membangun kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Dengan kata lain, pendekatan saintifik melatih anak berpikir ilmiah dengan melatih kemampuan dasar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Oke teman-teman, ingat kan? Ada berapa saintifik? Ya, 5M. Oke, ntar kita ulang lagi. Nah, ini ya, pendekatan saintifik ya, menempatkan menjadi subjek yang aktif ya. Tahapannya adalah 5M. Apa saja? Mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Oke, kita coba bahas satu persatu. Mengamati. Dengan apa mereka mengamati? Dengan apa mereka mengamati? Tadam. Nah, ini dia, panca indera. Ada berapa panca indera? Panca indera ada 5. Mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung. Ya, panca indera yang 5. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, kulit untuk meraba. Panca indera yang 5, ciptaan Allah yang esa. Ya, itu dia. Itu sekedar selingan ya Bunda. Kita bernyanyi terkait dengan panca indera. Oke, ya. Kita memiliki 5 panca indera itu kita gunakan untuk mengamati. Nah, oke, mengamati menggunakan panca indera. Kemudian menanyakan. Dan bagaimana dengan menanyakan? Apa bertanya saja seperti biasa atau bagaimana? Nah, ini dia. Kita menggunakan teknik 5W1H. Apa itu? Ya, 5W1H. What, who, where, when, how, why. Apa saja? Ya, kapan, di mana, siapa, apa, kenapa, dan bagaimana. Ya, ini penting sekali ya. Apalagi kita ingin menstimulasi daya pikir mereka supaya lebih kritis ya. Oke, ini dia 5W1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Kenapa bisa terjadi? Kapan kejadiannya? Di mana terjadinya? Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini penting sekali ada di dalam perencanaan kita pada saat mau bertanya pada anak, ya. Kadang-kadang guru hanya fokus di pertanyaan yang tertutup. Apa? Kalau apa biasanya jawabannya hanya satu saja. Atau bisa bersayap kalau kita bisa mengatakan ada beberapa ya. Apa saja itu berbeda. Apa warna kerudung? Nah, kalau ditanya apa warna kerudung atau apa warna ini, misalnya contoh bunga yang bawah ya. Apa warna bunga ini yang ada di bawah? Merah. Ya, padahal di situ ada warna lain. Kalau kita bertanya apa saja warna bunga yang ada di bawah ini, nah itu bisa ada yang menyebutkan putih, ada yang bisa menyebutkan orange, merah, ada hitam juga. Jadi macam-macam ya. Jadi pertanyaan terbuka. Oke, ini terkait dengan rumus 5W1H. Nanti kita akan pelajari lagi terkait bagaimana cara bertanya dan yang dapat menstimulasi proses berpikir anak.